Tahukah Anda bahwa berlian yang diproduksi di dalam laboratorium kini harganya 50 sampai dengan 75% lebih murah dibandingkan berlian alami. Tapi kualitasnya tidak kalah dari berlian asli. Penyebabnya adalah Tiongkok. Tiongkok memimpin revolusi ini, memaksa kartel raksasa seperti De Beers dan Swarovski untuk menata ulang seluruh bisnis mereka. Apa dampak guncangan hebat ini bagi masa depan pasar berlian? Mari kita mulai. Harga berlian alami telah turun sebesar 26% selama 2 tahun terakhir. Sementara harga berlian alternatif hasil laboratorium turun 74% dibandingkan tahun 2020. De Beers juga mengungkapkan telah terjadi penurunan produksi berlian kasar sebesar 26% sejak tahun lalu. Ternyata, alasan utama mengapa harga berlian alami anjlok karena telah terjadi lonjakan popularitas untuk berlian yang diproduksi di laboratorium. Saat ini, hampir 50% berlian yang dijual di Amerika dihasilkan di laboratorium, naik dari sekitar hanya 5% pada tahun 2018. Tingkat pertumbuhannya per tahunnya mencapai 15% di seluruh dunia, sementara penjualan berlian alami relatif datar atau sedikit menurun. Harga berlian produksi laboratorium juga turun secara signifikan, sekitar 70% selama dekade terakhir, sehingga membuatnya lebih terjangkau. Berlian produksi laboratorium bukanlah hal baru. Para ilmuwan telah menciptakannya sejak tahun 1950-an. Namun dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi telah membuat kualitas berlian laboratorium tidak dapat dibedakan dengan berlian alami, baik secara kimia maupun fisik. Hebatnya, kedua jenis berlian terlihat identik dalam hal kilau, kecemerlangan, dan penampilan secara keseluruhan. Bahkan ahli perhiasan berpengalaman pun tidak dapat membedakan keduanya tanpa alat khusus. Dan siapa yang menguasai teknologi ini? Cina, kini menjadi produsen berlian laboratorium terbesar di dunia. Menyumbang 60% produksi global. Provinsi Henan telah menjadi pusat produksi berlian laboratorium tersebut, dengan 80% output nasional berasal dari wilayah ini. Cina telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan manufaktur high pressure high temperature atau HPHT, dan chemical vapor deposition atau CVD, yang digunakan untuk memproduksi berlian laboratorium. Menjadikannya pusat global untuk berlian yang dikembangkan di laboratorium. Dengan pabrik besar dan proses yang efisien, Tiongkok dapat memproduksi berlian dalam skala industri. Hal inilah yang telah menjungkir-balikan industri berlian dunia saat ini. Jadi, siapa yang membeli berlian laboratorium? Sebagian besar adalah generasi milenial dan Gen Z. Konsumen muda ini peduli terhadap degradasi lingkungan, etika, dan tentunya harga yang terjangkau. Dan berlian yang diproduksi di laboratorium memenuhi semua kriteria tersebut. Selain itu, berlian ini sama indahnya dengan berlian alami. Faktanya, bahkan para ahli pun tidak dapat membedakannya tanpa peralatan khusus. Jadi, mengapa harus membayar lebih untuk berlian alami, jika Anda bisa mendapatkan kilauan yang sama dengan harga lebih murah? Dan jangan lupa, berlian yang dibuat di laboratorium bersifat ramah lingkungan, dan berasal dari sumber yang etis. Ini semua merupakan nilai jual penting bagi konsumen saat ini. Meskipun Tiongkok adalah produsen berlian laboratorium terbesar di dunia, Tiongkok bukanlah pasar terbesar bagi berlian tersebut. Pasar terbesar berlian laboratorium adalah Amerika Serikat, yang menguasai 70% pasar global. Diikuti oleh India, sekitar 15%, dan sisanya adalah Eropa dan Cina. Pergeseran pasar ini tidak luput dari perhatian para raksasa berlian tradisional. Selama lebih dari 1 abad, De Beers menguasai pasar berlian alami, dan terkenal dengan slogannya berlian adalah selamanya, atau Diamond is Forever. Namun kini, mereka menghadapi persaingan ketat dari berlian laboratorium. Pada tahun 2018, terjadi suatu hal yang tidak pernah terpikirkan. De Beers terpaksa meluncurkan merek berlian produksi laboratorium, yaitu Lightbox. Swarovski juga mengikuti jejaknya, menawarkan pilihan berlian jenis laboratorium. Tapi mengapa perusahaan-perusahaan ini justru bersaing dengan produk mereka sendiri? Sederhana, karena mereka tidak punya pilihan. Pasar sedang berubah, dan mereka harus beradaptasi atau berisiko tertinggal. Dengan masuknya pemain tradisional ke dalam pasar berlian laboratorium, memvalidasi potensi pertumbuhannya, dan menandakan perubahan dalam dinamika industri berlian.
Hal ini juga mencerminkan permintaan konsumen akan pilihan yang lebih berkelanjutan dan terjangkau. Dan yang menarik, harga berlian laboratorium sekarang adalah 50-75% lebih murah dibandingkan berlian alami. Dan seiring dengan peningkatan produksi, harga diperkirakan akan turun lebih jauh lagi. Hal ini telah menciptakan perang harga. Dan berlian alami mengalami kesulitan untuk justifikasi harga yang tinggi. Berlian laboratorium tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga banyak digunakan dalam industri, untuk aplikasi seperti elektronik, dalam pertambangan, untuk pemotongan dan pengeboran, dalam bidang peralatan medis dan komputer kuantum. Saat ini, Cina adalah pemimpin global dalam produksi berlian laboratorium, baik untuk perhiasan maupun industri, menghasilkan lebih dari 70% produksi dunia. Industri berlian berada di persimpangan jalan. Berlian yang diproduksi di laboratorium sudah menjadi fenomena global, dan Tiongkok berada di garis depan dalam revolusi ini. Sifat disruptif dari teknologi ini telah memaksa pemain tradisional seperti De Beers dan Swarovski untuk beradaptasi dengan perubahan ini, yang menandakan era baru di pasar berlian. Bagaimana menurut Anda? Akankah berlian yang dikembangkan di laboratorium akan menggantikan berlian alami selamanya? Atau akankah selalu ada tempat untuk berlian klasik? Silahkan share komen Anda pada kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton channel kami. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share dengan yang lain dan jangan lupa klik subscribe.